Kemudian manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi atau kognitif. Nah, dalam hal ini kemarin kalian sudah praktek ya, selama 6 minggu banyak hal-hal yang bisa diambil, mulai dari target kompetensi yang sudah ditentukan, kemudian capaian yang kalian dapatkan selama 6 minggu di lapangan. Nah, mungkin kalian bisa merasakan pre dan post ya, sebelum dan setelah PBL. Ya. Siapa di antara yang 6 minggu itu nggak dapat apa-apa, Bu? Adakah yang selama 6 minggu di lapangan PBL, Bu, saya nggak dapat apa-apa. Yang jelas saya diberikan tugas oleh Bu Bidannya untuk mengisi aplikasi asik. Cuman ngebantu bidannya doang gitu. Tapi tidak ada kompetensi yang kalian dapatkan. Ada yang seperti itu? Coba, Alicia. Ya, Bu. Ya, apa yang didapatkan selama 6 minggu kemarin? Alicia di mana dinasnya? Di Puskesmas Cihideng, Ibu. Oke. Gimana, Neng? Apa kompeten yang dimiliki oleh para ahli? Misalkan, seperti di kita, beberapa dosen sesuai dengan departemennya. Saya misalkan, departemennya Departemen Nifas, Neo, bayi, dan anak, juga anak prasekolah. Nah, kemudian misalkan Bu Irir sama Bu Santi, departemennya Departemen Bu Yati. Nah, jadi kenapa di kita juga memiliki departemen masing-masing supaya pertama di awal hingga akhir, sehingga nanti untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakatnya juga berkaitan dengan kompetensi yang kita miliki, ya. Jadi nanti akan lebih mudah, misalkan kalian nanti kalau tingkat 3 sudah mulai menyusun laporan tugas akhir, di laporan tugas akhir itu mengambil kasus. Nah, kalau kasusnya yang berkaitan nifas sama bayi, balita, nah berarti timnya saya, Bu Dede, Bu Nita, Bu Saristia, gitu ya. Nah, untuk yang persalinan beda lagi, ada Bu Sri Gustini. Neng Mas ya mah yang ayeuna teh bener-bener fokus belajar. Jangan pokoknya mah selain belajar kayak ngarancang sagalana. Jadi keahlian skill yang memang didalami oleh beberapa orang, biasanya dikaitkan dengan beberapa peneliti atau para pakar yang biasa melakukan liburan atau naon teh yang liburan teh bener-bener gini mah mun ulin teh jaga batur. Penelitian berbasis bukti, sehingga kita bisa mengembangkan hasil penelitian ke dalam beberapa tindakan yang memang harus dilakukan oleh bidan kaitan dengan kasus yang kita kuasai, ya. Kemudian yang kedua itu bukti ilmiah. Mama ada nengke osok iya. Enggak nengke sok pikirkan bisi menang kanu kumaha gitu. Pendamping hidup mah tara milihnya seksi. Geuning bajingan oge geuning akan geuningan hayang menangkeun bajingan yang menang soleh. Nah, itu bajingan nu soleh. Maaf kan bajingan yang nu soleh hayang anu bajingan mah homo nu soleh. Kita kan bajingan digunakan pada saat kita melakukan hekting perineum, penjahitan luka perineum, ya. Tapi untuk kasus-kasus yang lain tampon vagina tidak direkomendasikan karena dianggap tidak efektif dan tidak menyerap atau tidak mengurangi kontraksi rahim, ya. Tadi penggunaan tampon vagina ini pada saat kita melakukan penjahitan kan memang betul-betul untuk menyerap darah yang memang masih ada di seputar
jalan lahir. Itu. Kemudian kenapa di tampon vagina itu ada benang yang cukup panjang? Nah, ini sebagai tanda kalau kita selesai melakukan penjahitan perineum, si talinya kan masih menjulur ya. Nah, selesai semuanya tindakan yang sudah kita lakukan, kita tinggal membersihkan kondisi pasien, kita bisa mengambil tampon vagina ini dari jalan lahir. Kemudian baru kita bersihkan apakah masih ada bekuan-bekuan darah di dalam jalan lahir tersebut. Karena ini akan menyebabkan perdarahan kalau tidak segera dibersih. Ya. Jadi penggunaan tampon vagina di evidence base ini boleh dilakukan tapi atas indikasi. Tidak boleh dilakukan kalau secara rutin tanpa ada perineum. Gitu ya. Nah, berikutnya penggunaan gurita. Penggunaan gurita sekarang sudah tidak direkomendasikan. Karena apa? Pertama, kita tidak bisa melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteris secara maksimal. Karena terhalang oleh penggunaan gurita. Ya. Kemudian penggunaan gurita juga tidak membuat perut si ibu menjadi lebih langsing dalam sekejap. Ya. Jadi manfaatnya kurang gitu. Hanya saja di kita kebiasaan ataupun percayaan kalau nggak pakai gurita nanti si perutnya bergelambir. Ya. Padahal nggak ada masalah sebetulnya selama si ibunya mengikuti anjuran kita untuk melakukan nifas, senam saja cukup, tidak usah pakai gurita. Itu kan ada beberapa Kegel exercise yang bisa dilakukan kaitan dengan bagaimana otot rectus abdominis ini bisa segera kembali ke kondisi semula, ya, dengan melakukan gerakan-gerakan senam nifas. Gitu. Jadi penggunaan gurita di sini hanya membuat nyaman. Terus koyak kan. Nah, jadi menggunakan gurita itu benar-benar bisa membuat si ibu lebih pakai gurita itu sesak. Cuman kalau pada saat akan bepergian gitu, ada yang menopang gitu. Tapi sebetulnya nggak ada maknanya, tidak berdampak. Mungkin sekarang guritanya udah Neng mah muka di berkurang penggunaannya, diganti pakai stagen atau pakai yang ngepres itu korset. Terjalin atau bisa dilakukan tidak ya, sehingga hasil dari penelitian bahwa IMD ini yang betul-betul sangat berpengaruh terhadap proses involusi uterus. Jadi semakin cepat IMD ini berhasil, ya, bayi menemukan di mana nutrisi yang terbaik pada payudara ibunya, ya, semakin cepat bayi menemukan payudara ibu. Nah, proses involusi uterusnya itu bisa semakin cepat selesai, ya. Jadi bayinya akan mencari ya rooting refleks, kemudian menghisap, kemudian menelan. Ya, rooting, sucking, dan swallowing-nya terjalin. Gitu. Tapi dingin, jangan kompres hangat. Kompres dingin, merangsang stimulasi otot-otot pada daerah kandung kemih. Ya. Dikompres dulu. Nah, setelah dikompres masih saja ya belum ada tanda-tanda mau BAK, berarti apa? Kita ambil air di gayung, air dingin ya, kemudian kita percikan ke daerah seputar simfisis, seputar kandung kemihnya, ya. Kita percikan gitu. Kemudian kalau ada keran di kamarnya ya, atau ada wastafel, kerannya coba kita nyalakan. Sambil kita
percikan air yang dingin tadi, kemudian si ibunya secara langsung melihat kita membuka keran sehingga ada desiran-desiran air, ya. Nah, ini juga bisa merangsang proses pengeluaran urin. Nah, kalau tahapan-tahapan tadi belum membantu untuk pengeluaran urin dari kandung kemih ibu, alternatif terakhir baru kita lakukan pemasangan kateter. Tetapi harus menggunakan nelaton kateter, ya, atau folikateter yang dari karet. Jangan menggunakan kateter yang berbahan logam, karena lebih banyak melukai pada uretra. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidurnya semakin tidak jelas, dia bisa melewati fase-fase kehidupan pada saat masa nifas itu dengan baik. Kemudian trauma persalinan, nah ini yang harus kita sering kali bahas, karena ada adaptasi psikologis masa nifas. Ya, semakin sering kita jelaskan bahwa proses persalinan itu akan terlewati, kemudian masa nifas juga akan terlewati kalau kita mengikuti bagaimana anticipatory guidance yang harus dilakukan pada ibu nifas. Seperti tadi kurang istirahat atau tidur, ini juga bisa mempengaruhi. Terus mengkonsumsi beberapa makanan tinggi serat dan tinggi protein, kemudian sayuran, buah-buahan juga dirutinkan, tapi hati si ibunya memang harus benar-benar rileks. Jangan sampai makan terus gitu. Kemudian pas dilihat setelah masa nifas itu semakin tidak jelas melihat postur tubuhnya. Ya, mungkin pernah dia mendengar ucapan yang spontan tidak disadari oleh pasangan hidupnya. Nah, terus babarte meniti para ruguh gitu. Postur tubuhna tepi kabitaeun misalkan ya. Itu juga bisa mengganggu terhadap proses kehidupan di fase masa nifas. Jadi mungkin saja kasus yang disampaikan Shakira sudah mengganggu terhadap psikologis ibu nifas. Sehingga pola ini yang harus kita rubah. Kita lakukan pendekatan, gitu. Jangan sampai sudah lebih dari 2 minggu dia tidak BAB, ini kan berakibat buruk pada kesehatannya. Jadi akhirnya apa? Karena memang dia sudah sekian lama tidak BAB, pada saat BAB itu susah. Jadi akhirnya apa terjadi? Wasir. Kalau sudah wasir luar biasa sakit. Ya, saya sudah mengalami gitu. Bagaimana wasir itu dialami pada saat setelah melahirkan. Oh, luar biasa, perdarahan banyak. Ya, kemudian saya berusaha untuk mendingan nggak makan, karena kalau makan harus BAB, dan BAB itu merupakan satu penyiksaan yang luar biasa. Jadi disarankan kembali gitu Bu, tolong pola makannya juga dijaga. Kemudian kalau ibu misalkan nafsu makannya berkurang, minimal ada yang masuklah jus saja, ya, jus atau susu. Susu kan bisa memperlancar proses BAB, ya. Bahkan kalau minum susu murni itu biasanya diare ya, biasanya mencret kan konsistensinya. Jadi minimal diupayakan itulah, minum susu murni itu. Kemudian ya tadi polanya, pola hidupnya, mungkin ada olahraga atau ada relaksasi, ada gerakan-gerakan yang membuat ibu akhirnya ingin BAB rutin. Itu ya Shakira. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan Shakira nanti ada di soal UAS ya.